Utama Anjali Maitria, absen 26, kelas BAS IPS 1, SMA Negeri 7 Denpasar. Di sini saya akan menceritakan tentang detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Suasana sebelum proklamasi. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 10 malam, di Jalan Panggasaan Timur nomor 56 Jakarta, di kediaman Bung Karno, tengah terjadi perdebatan panas antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang Bung, sekarang kita kobarkan revolusi, kata Khairul Saleh meyakinkan Bung Karno bahwa tentara bersenjata sudah siap mengepung kota dengan maksud mengusir tentara Jepang. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata ancaman seperti itu, Bung Karno naik darah, sehingga ia berkata, "Ini batang leherku, bawalah aku ke pojok, dan potong leherku, kamu tidak usah menunggu esok hari." Para pemuda terus mendesak, apakah kita harus menunggu sehingga kemerdekaan itu diberikan sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat yang memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Para pemuda tetap menuntut Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah berulang kali didesak, akhirnya Soekarno menjawab bahwa ia tidak bisa menentukan proklamasi ini sendirian. Dengan itu, ia harus membicarakan dengan beberapa tokoh. Tidak lama kemudian, Hatta menyampaikan keputusan bahwa usul dari pemuda tidak dapat diterima dengan alasan karena dapat menimbulkan banyak korban jiwa dan harta. Dengan itu, para pemuda tidak merasa tidak puas, dan para pemuda mengambil kesimpulan yang menyimpang bahwa ia akan menculik Soekarno dan Hatta dengan maksud menyingkirkan pengaruh Jepang dari kedua tokoh tersebut. Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Pukul 4 dini hari, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh sekelompok pemuda. Soekarno sangat marah dan kecewa karena para pemuda tidak mendengarkan pertimbangannya. Mereka menganggap perbuatan Bung Karno adalah sikap patriotik. Namun melihat keadaan semakin pemanas, Bung Karno tidak memiliki pilihan lain, kecuali menuruti keinginan para pemuda untuk membawanya ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, kota kecil dekat Karawang, dipilih untuk mengamankan Soekarno-Hatta dan dijaga oleh anggota militer PETA. Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Maksud dari para pemuda membawanya ke sini adalah untuk menekan mereka agar menyatakan proklamasi kemerdekaan dan melepas segala kaitan dari Jepang. Para pemuda yang membawanya ke Rengas Dengklok, Soekarni dan kawan-kawannya hanya dapat mendesak mereka untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan secepatnya, sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan oleh teman-temannya di Jakarta. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tidak mau didesak begitu saja. Mereka tetap berpegang teguh pada perhitungan dan rencana yang sudah mereka buat. Di sebuah pondok bambu, siang itu terjadi perdebatan panas. Revolusi berada di tangan kami. Kami memintakan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Teriak Bung Karno dengan kemarahan yang menyala-nyala. Semua terkejut, tidak seorang pun yang bergerak atau berbicara. Waktu suasana tenang kembali, dengan suara rendah ia mulai berbicara. Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan pekerjaan ini akan diselesaikan pada tanggal 17. Mengapa tanggal 17? Mengapa bukan sekarang saja atau tanggal 16? Tanya Soekarni. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberikan harapan kepadaku. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari segolongan tua dan Wikana dari golongan pemuda akan merencanakan bahwa kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda bersedia menjamin keselamatan mereka saat berada di rumahnya. Para pemuda mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta.
Penyusunan naskah proklamasi. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta dan langsung menuju rumah Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah itu dipilih karena Tadashi memberikan jaminan keselamatan. Malam itu di rumah Tadashi Maeda mengenai proklamasi kemerdekaan. Jepang sudah menyatakan menyerah kepada sekutu, maka berlaku ketentuan bahwa Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Tentara Jepang diharuskan tunduk kepada perintah sekutu berdasarkan kebijakan. Melihat kenyataan ini, Soekarno-Hatta sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia kepada Jepang. Mereka hanya berharap agar pihak Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Di ruang makan di rumah Tadashi Maeda dilaksanakan perumusan proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah, ia pergi ke kamarnya saat peristiwa bersejarah itu terjadi. Ketika peristiwa bersejarah itu terjadi, Miyoshi, Soekarni, Sudiro, B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan para tokoh dari golongan muda maupun golongan tua menunggu di Serambi Muka. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secari kertas, sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo menuangkan pikirannya secara lisan. Setelah kelompok yang menyendiri itu selesai, ia bergegas untuk menemui para tokoh yang lain ke Serambi Muka. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, saat Soekarno membuka pertemuan dini hari itu dengan beberapa patah kata. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Mereka yang hadir, Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa. Detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Tadashi Maeda dengan rasa bangga karena telah menyelesaikan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Bendera dibuat oleh tangan Nyonya Fatmawati telah disiapkan. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia telah berkumpul di depan rumah Soekarno. Beberapa orang tampak gelisah dan khawatir bahwa akan terjadi pengacauan dari Jepang. Hingga akhirnya, matahari sudah berada di atas kepala dan proklamasi belum juga dimulai. Upacara itu berlangsung secara sederhana saja. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Acara dilanjutkan dengan pengibaran Sang Merah Putih. Peristiwa besar bersejarah itu yang mengubah jalan sejarah Indonesia hanya berlangsung 1 jam dengan penuh kehikmatan. Sekalipun sangat sederhana, namun ia telah membawa perubahan kepada jalan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh penjuru Nusantara dan menyebar seantero dunia.